Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadilatul Ulia, NIM 17202-179. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membuat video review sebuah buku yang berjudul Kebelet Kaya. Buku ini merupakan karya dari Mardigu Wewi Prasantyo. Buku Kebelet Kaya ini diterbitkan oleh PT Tangga Pustaka Jakarta Selatan pada tahun 2009 dan memiliki nomor ISBN 97909051657. Oke, saya akan mengulas bagian-bagian bab dari buku Kebelet Kaya ini. Yang pertama yaitu bab 1. Bab 1 merupakan petunjuk bagaimana memulainya, bahwa berani itu berasal dari dalam. Kemudian lakukan sesegera mungkin, kuasai secara detail apa usaha yang ingin kita jalankan. Kemudian cari perbedaan, karena berbeda itu sebuah strategi. Kemudian berjuang itu butuh siasat, harus punya siasat untuk berjuang. Kemudian yaitu menaklukkan investor. Yang selanjutnya yaitu bab 2, bagaimana menjadi seorang entrepreneur. Yang pertama yaitu seorang entrepreneur itu bermula dari sebuah impian. Lihat kebutuhan sekitar, itu akan menjadi sebuah peluang bagi kita. Kemudian empati akan membuat kita terlibat, memberikan nilai tambah. Maksud dari memberikan nilai tambah di sini yaitu bahwa ketika kita sudah mempunyai usaha, maka akan ada usaha lain yang akan bisa kita lakukan lagi. Kemudian menjual barang beserta manfaatnya. Jadi seorang entrepreneur itu harus bisa menjual barang dan manfaatnya, bukan hanya barangnya saja. Kemudian wujudkan mimpi pelanggan. Yang terakhir yaitu peluang itu tergantung dengan cara melihatnya. Untuk selanjutnya yaitu bab 3, bagaimana membuat pasar bagi seorang entrepreneur. Yang pertama yaitu bahwa untuk mewujudkan nyali itu membutuhkan ide. Kemudian adrenalin dan seni berhutang. Di sini yang ingin dijelaskan bahwa jangan takut berhutang untuk mewujudkan usaha. Kemudian kejelian menangkap perbedaan. Jelilah menangkap perbedaan pada pasar. Yang selanjutnya, bangunlah komunitas, karena komunitas akan membantu Anda untuk membangun usaha. Kemudian prediksi sebuah fenomena. Dan yang selanjutnya yaitu komentar yang bukan aktor. Maksud di sini komentar yang bukan aktor yaitu jangan pedulikan kata orang. Untuk selanjutnya yaitu bab 4. Bab 4 di sini menjelaskan bagaimana hati seorang entrepreneur. Hati seorang entrepreneur harus belajar sambil mengerjakan. Belajar dari kesuksesan orang-orang, belajar untuk fokus pada masalah. Yang terakhir yaitu mencari cara terbaik. Kemudian yaitu bab 5, bagaimana pola pikir seorang entrepreneur. Yang pertama yaitu harus berpikir selalu di pinggir jurang agar bisa memanfaatkan peluang yang ada. Kemudian selain memanfaatkan peluang juga harus bisa memanfaatkan risiko. Cerdas melihat peluang dan jangan cepat puas. Karena jika seorang entrepreneur cepat puas, maka dia akan kehilangan fokus untuk mencapai capaian-capaian selanjutnya. Yang kemudian yaitu bab 6, bagaimana tugas entrepreneur. Tugas entrepreneur ada beberapa. Salah satunya yaitu harus bisa kreatif dan menjadikan sesuatu apa produksinya itu berbeda. Kemudian harus bisa pintar-pintar mengelola sumber daya. Komunikasi itu seni. Di sini yang dimaksudkan komunikasi itu seni, harus bisa berkomunikasi dengan baik. Kemudian insting kepemimpinan. Seorang entrepreneur harus memiliki sikap kepemimpinan dengan baik dalam membangun usahanya. Untuk selanjutnya yaitu bab 7, Zero Prinsip Entrepreneur. Seorang entrepreneur harus bisa memulai dari nol, jujur dalam berbisnis, dan memiliki kemampuan untuk mengosongkan pikiran yang akan sangat bermanfaat dalam berbisnis. Bab 8,
berisi tentang berbisnis tanpa uang tunai. Jika kita memiliki skill untuk menjadi seorang entrepreneur, bukan mencari, tapi kita akan dicari oleh modal. Kita bisa bekerja sama modal dengan saudara, kenalan, teman, ataupun yang lainnya. Kemudian bisa dengan sistem bagi hasil yang menguntungkan. Bisa juga dengan menjadi broker atau perantara, bisa dengan barter dengan pemasok, dan multifungsi. Di sini multifungsi yang dimaksudkan adalah bahwa seorang entrepreneur bukan hanya bisa memberikan laba bagi entrepreneur itu sendiri, tetapi juga bisa memberikan pengetahuan dan pengalaman. Selanjutnya yaitu bab 9, berisi tentang darah entrepreneur. Seorang entrepreneur harus bisa menilai karakter dengan baik, berorientasi pada pelayanan karena pelayanan yang baik akan memuaskan pelanggan. Fokus itu awalnya cinta. Harus bisa memikat dalam melakukan promosi. Berhitunglah sebelum berhutang, memilih orang yang tepat sebagai partner, mencari dan menciptakan usaha, cepat dalam mengambil peluang, harus bisa bersosialisasi dan promosi, kemudian harus berpandangan jauh ke depan. Selanjutnya yaitu bab 10, berisi tentang aturan main entrepreneur. Yang pertama yaitu harus berpikir positif. Jangan pelit terhadap ilmu. Fenomena magis adalah ilmu yang tidak berdasar pada kesejatian. Maka seorang entrepreneur seharusnya menghindari. Kemudian, cari strategi yang baik dalam menjual. Belajar dari pengalaman orang lain, berinvestasilah. Seorang entrepreneur diharap memiliki aset yang bisa dijadikan cadangan untuk masa depan. Kemudian yaitu bab 11, budaya entrepreneur. Seorang entrepreneur harus bisa belajar dan memberikan yang terbaik, memiliki jiwa sportif, menciptakan kader untuk membantu usaha kita, memiliki daya juang yang tinggi, dan menunda kesenangan untuk kesuksesan. Kemudian yaitu bab yang terakhir yaitu bab 12, sikap entrepreneur. Seorang entrepreneur harus bisa memanfaatkan modal orang lain, jaringan orang lain, dan tenaga orang lain untuk membantu usaha kita. Memiliki salesmanship. Sales merupakan pekerjaan yang membutuhkan keahlian tersendiri. Latihlah diri agar menjadi seorang pebisnis sejati melalui jenjang sales. Buku Kebelet Kaya ini berisi tentang kumpulan jurus inspiratif dari pengusaha kecil hingga dunia. Buku yang menyarikan sebuah pengetahuan tinggi yang akan menumbuhkan rasa, mencerdaskan otak agar menjadikan hidup penuh hikmah. Kisah-kisah inspiratif asli sukses Indonesia ini akan mewujudkan impian mencapai apa yang dicita-citakan setiap pembacanya dengan nilai kebenaran, kesetiaan, dan kejujuran. Buku ini ditulis dengan teknik pemrograman pikiran bawah sadar sehingga membuat pembaca memiliki kesadaran kaya. Buku Kebelet Kaya menguraikan secara menyeluruh dengan bahasa yang serius tapi santai. Beragam pola atau cara untuk membidik sebuah peluang yang selanjutnya menjadikan sebuah lahan bisnis yang cukup menjanjikan. Dengan penulisan yang cerdas, penulis membibirkan kiat menjadi sukses, baik pengalaman sendiri maupun orang lain. Dan untuk menjadi kaya, tidak perlu melakukan korupsi, menikahi orang kaya, menang lotre, atau mengharapkan warisan dari orang tua. Usia, latar belakang pendidikan bukan sebuah halangan untuk menjadi kaya. Buku Kebelet Kaya ini bisa dibaca oleh semua kalangan, baik anak, remaja, dewasa, atau bahkan orang tua. Mengingat isinya adalah kisah inspiratif dan memiliki bahasa yang serius tapi santai. Jadi, buku Kebelet Kaya ini yang ditulis oleh Mardiko Wiprasantyo
merupakan buku yang bagus sebagai motivasi agar kita semua segera mewujudkan ide menjadi sebuah peluang atau usaha yang menjanjikan tanpa alasan atau pikiran yang memberatkan, yang hanya akan membuat diri ragu pada akhirnya tidak melakukan apa-apa. Sekian dulu review dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.